ketegangan di Selat Taiwan memasuki babak baru. Untuk kali pertamanya, Beijing menyebut kembalinya Taiwan ke Cina sebagai bagian penting dari tatanan dunia. Dan Taipei membalasnya dengan cara yang jauh lebih keras dari sebelumnya. Taiwan menegaskan kembali ke Cina bukan opsi bagi 23 juta rakyatnya. Seruan tegas itu pun dibarengi dengan rencana besar Taiwan yang diumumkan Presiden Lai Ching-te. Taiwan mulai ancang-ancang kesiapan tempur pada tahun 2027. Tak hanya menggenjot anggaran pertahanan, tapi juga mempercepat belanja rudal, drone, hingga teknologi kecerdasan buatan. Penolakan politik Taiwan kini berubah jadi persiapan militer yang nyata. Bagaimana persiapan Taiwan? Manuver apa yang akan dilakukan Cina demi mewujudkan reunifikasi dengan Taipei? Pada Selasa 25 November 2025, Perdana Menteri Taiwan Choe Chung-tai menegaskan Taiwan tak akan bergabung dengan Cina. Taiwan menyampaikan kepada Reuters bahwa kembali ke Cina bukanlah pilihan bagi Taiwan. Taiwan bahkan menolak tawaran satu negara dua sistem dari Cina. Sistem itu mirip prinsip yang digunakan Cina dalam pemerintahan di Hong Kong, di mana Hong Kong memiliki pemerintahan sendiri meski tak memiliki militer dan sepenuhnya menjadi tanggung jawab Cina. Namun sistem itu ditolak mentah-mentah oleh Presiden Lai Ching-te dan semua partai politik arus utama. Penolakan Taiwan itu diserukan usai Presiden Cina Xi Jinping berinisiatif menelepon Presiden Amerika Serikat Donald Trump pada Senin 24 November 2025. Dalam panggilan itu, Xi membawa-bawa narasi sejarah yang menyebut bahwa kembalinya Taiwan ke Cina adalah warisan era Perang Dunia Kedua. Itulah mengapa Xi menyebut Cina dan Amerika Serikat harus menjaga warisan itu. Xi seolah merayu Amerika Serikat untuk ikut mendukung Cina merebut kedaulatan Taiwan. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Taiwan, Xiao Guangwei, mengecam sikap Xi dan menyebut Cina telah berusaha memutarbalikkan fakta sejarah. Sebagai pengingat, pada tahun 1945, usai Perang Dunia Kedua, Jepang mengembalikan Taiwan ke Republik Cina atau ROC pimpinan Kuomintang. Tapi setelah itu, perang saudara antara nasionalis Kuomintang dan Partai Komunis Cina belum berakhir. Akhirnya pada 1949, Partai Komunis Cina pimpinan Mao Zedong menang dan menguasai Cina daratan serta mendeklarasikan Republik Rakyat Cina. Kuomintang yang dipimpin Chiang Kai-shek akhirnya kabur ke Taiwan, membentuk pemerintahan dan mengeklaim sebagai pemerintah Cina. Itulah mengapa sampai saat ini Cina dan Taiwan tak pernah akur. Menurut Presiden Taiwan Lai Ching-te, alih-alih berkompromi dengan Cina, satu-satunya cara yang akan diambil Taiwan adalah dengan tidak menyerah pada tekanan Beijing. Niat Taiwan untuk tak menyerah pada tekanan Cina semakin dipertegas dengan peningkatan kekuatan Taipei. Seperti apa persiapan Taiwan? Cina dan Taiwan sama-sama bersikap keras. Cina terus meningkatkan kekuatan militernya dan mengancam akan menggunakan kekuatan pada 2027 jika Taiwan enggan tunduk pada Beijing, alias jalur perang. Menghadapi tekanan militer dari Cina, Taiwan tak berdiam diri. Taiwan akhirnya ikut memperkuat militernya untuk mengantisipasi kalau Cina akan menggenapi ancamannya soal penggunaan kekuatan. Lai menyebut Taiwan akan terus berupaya melawan segala upaya penindasan Cina dan mencapai kesiapsiagaan tempur tingkat tinggi pada tahun 2027. Melansir dari Sky News, Lai Ching-te mengumumkan akan meningkatkan belanja pertahanan dengan anggaran khusus sebesar 40 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 666,2 triliun rupiah. Anggaran itu nantinya akan dibelanjakan untuk peralatan militer, termasuk rudal dan drone, serta investasi kecerdasan buatan dengan Amerika Serikat. 预计在未来8年 2026到2033年投入1兆2500亿元的经费，来建构包括打造台湾之盾、建构分层防御、高度感知、有效拦截的先进防空系统，引进高科技及人工智慧，建构高效决策、精准打击之强韧防卫作战体系，
以及提升国防自主、壮大国防产业、迈向经济与安全双赢等。 Amerika Serikat pun baru saja mengumumkan 2 penjualan senjata ke Taiwan, mencakup sistem rudal canggih senilai $700, suku cadang jet tempur dan pesawat terbang lainnya senilai $300 juta. Itu adalah penjualan senjata Amerika Serikat ke Taiwan pertama yang dilakukan Trump usai dirinya kembali menjabat sebagai presiden. Meski ikut memasok senjata ke Taiwan, Trump tak menunjukkan sinyal apapun. Sikapnya terhadap isu Cina dan Taiwan abu-abu. Cina melakukan segala cara untuk merebut Taiwan. Entah dengan memperkuat militer dan menebar ancaman perang, ataupun dengan merayu Amerika Serikat untuk mendukung misi satu Cinanya. Tapi sikap Taiwan sudah bulat. Taiwan tak ingin bersatu dengan Cina dan tak akan mengambil kompromi apapun. Tak hanya melempar retorika perlawanan, Taiwan juga ikut memperkuat militernya sama dengan Cina. Dua negara yang sejatinya bersaudara itu sama-sama bersikap keras. Apakah perang memang jadi satu-satunya jalan? Ataukah Cina dan Taiwan masih memiliki kartu diplomasi lainnya? Pantau terus perkembangannya hanya di kanal YouTube Kompas.com.